Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi persuasif. Saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi persuasif. Tentu saja nanti akan saya hubungkan pula dengan konteks penyiaran radio dan televisi. Kenapa? Karena dalam penyiaran radio dan televisi kerap kali teknik-teknik dasar komunikasi persuasif itu diperlukan. Saya jelaskan dulu dasarnya ya. Tentu teori komunikasi persuasif ini banyak dikemukakan oleh beragam atau banyak pakar juga. Dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan sebuah strategi komunikasi persuasif yang diperkenalkan oleh dua orang ya, Melvin L. DeFleur dan Sandra Jebol Rosech. Dua orang ini memperkenalkan 3 pendekatan dalam komunikasi persuasif. Yang pertama, strategi psikodinamika yang lebih menekankan kepada pendekatan emosional dan faktor kognitif. Pendekatan emosional dan faktor kognitif. Jadi dalam berkomunikasi tentu ada pendekatan emosional. Yang kedua, terkait pendekatan dalam strategi sosiokultural. Artinya sosiokultural ini berhubungan dengan faktor-faktor di luar diri dari komunikator. Jadi dia harus mengetahui kondisi lingkungan tempat dia berkomunikasi itu. Yang ketiga, pendekatan ketiga adalah strategi meaning construction ya. Bagaimana dia memahami sesuatu dan membangun makna dari sesuatu itu. Kejelasan di sini lebih pada kejelasan. Bagaimana Anda harus jelas berargumentasi. Bagaimana Anda harus paham dengan masalah. Kalau Anda tidak paham dengan masalah, Anda tidak akan bisa menyampaikan pendapat, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi yang pertama tadi harus bisa menyentuh emosional. Dalam bahasa gampang itu istilah gampang. Untuk bisa menyentuh hati seseorang, kita harus bicara pakai hati, berkomunikasi pakai hati. Yang kedua, kita harus memahami lingkungan tempat kita berkomunikasi, memahami lingkungan komunikan kita, pemirsa kita, pendengar kita. Lalu harus paham juga dengan apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita bicarakan sehingga tidak bisa membangun makna dari berargumentasi tentang apa yang kita jabarkan. Sebagai contoh ya, di Semeru FM Lumajang itu ada program namanya Semeru Nyantri. Semeru Nyantri itu diperdengarkan pada pukul 16.30 sampai pukul 18 setiap hari Sabtu. Ada dai-dai asal Lumajang yang diwawancarai berceramah pada saat itu, diwawancarai oleh penyiar tentunya sebagai moderator, penyiarnya sebagai moderator. Ada narasumber di situ. Narasumber akan bicara. Bila kita lihat dari 3 pendekatan tadi, dia akan berbicara pertama dengan intonasi-intonasi yang baik, penggalan-penggalan kata yang baik, secara jelas, tidak belepotan, tidak cepat-cepat. Sesekali dia akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang Lumajang. Karena dengan cara itu dia bisa membangun kedekatan.
Dia juga harus tahu apa yang dia omongkan, dalil-dalil apa yang dia omongkan. Dia berceramah tentunya dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari riwayat-riwayat hadis begitu ya. Artinya apa? 3 hal tadi dia coba ramu. Mungkin penceramah tadi tidak paham dengan detail teoritiknya ya, tetapi paling tidak dia akan secara sadar atau tidak sadar 3 hal tadi, emosi pendengar ya, dengan intonasi tadi salah satu contohnya, dengan bahasa-bahasa yang mungkin dicampurnya dengan bahasa Madura atau bahasa Jawa atau bahasa Lumajangan. Dia membangun kedekatan dari hati ke hati. Lalu dia juga berupaya untuk memahami kondisi dari para pendengar, yaitu ya karena dia orang Lumajang, pendengar orang Lumajang, dia sesekali membawa bahasa-bahasa Lumajang, dia sesekali menyebut nama-nama tempat di Lumajang begitu ya. Kemudian dia juga membangun narasi-narasi dan argumentasi-argumentasi berdasarkan dalil-dalil. Artinya apa? Program ceramahnya itu atau apa yang dia siarkan itu memenuhi 3 pendekatan tadi. Contoh ketika dia bicara tentang ada orang yang menendang sesajen di Semeru misalnya. Ada Semeru waktu itu habis erupsi, di sana ada sesajen, maka ada orang yang menendang sesajen itu terus diusut sampai ke kepolisian misalnya. Ketika berceramah tentang itu, agamawan atau penceramah akan bicara tentang betapa seharusnya kita harus saling menjaga, karena bisa jadi yang nendang itu orang Islam misalnya, tapi sesajen itu bukan milik orang Islam. Artinya bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya saling menghargai antar satu kepercayaan dan kepercayaan lain misalnya. Nah, dia juga membahas tentang bahwa di Lumajang itu memang banyak keberagaman beragama dan berkepercayaan. Dia juga kemudian berargumentasi bagaimana Indonesia ini bisa terbangun dari asas-asas Bhinneka Tunggal Ika. Hal-hal seperti itulah yang harus bisa dimiliki oleh seorang komunikator. Dia harus tahu bagaimana menyentuh emosional pendengarnya. Emosionalnya bukan berarti marah-marahnya, tapi hatinya lah istilahnya, jiwanya, menyentuh emosinya. Karena emosi itu bisa bahagia, bisa senang dan sebagainya. Terus dia juga harus bisa melihat situasi di lingkungannya. Dan dia paling penting bisa berargumentasi dengan baik, ditopang dengan nalar-nalar yang baik. Itu tadi adalah sekelumit dasar tentang teori komunikasi persuasif yang diperkenalkan Melvin L. DeFleur dan Sandra J. Ball-Rogers. Saya hubungkan dengan fenomena penceramah di radio dan tentu saja di televisi dengan konteksnya sendiri, itu juga bisa punya benang merah atau kesesuaian dengan apa yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.